Dari topik pilihan kita beralih ke informasi emiten pilihan kali ini datang dari sektor properti pemirsa di mana PT Ciputra Development Tbk atau CTRA meningkatkan target pendapatan pra penjualan atau marketing sales di tahun 2023. Target tersebut ditingkatkan sejalan dengan ekspansi strategis Ciputra di berbagai kota di Indonesia. Dikutip dari keterangan perseroan PT Ciputra Development Tbk atau CTRA, meningkatkan target pendapatan pra penjualan atau marketing sales di tahun 2023 dari awalnya 8,9 triliun rupiah menjadi 9,8 triliun rupiah. Kenaikan tersebut meningkat 19% dari pencapaian marketing sales tahun 2022 yang sebesar 8,2 triliun rupiah. Head of Investor Relations PT Ciputra Development Tbk, Aditya Ciputra Sastrawinata, mengatakan target marketing sales ditingkatkan sejalan dengan ekspansi strategis Ciputra di berbagai kota di Indonesia, terutama dalam pengembangan dan penjualan proyek perumahan dengan konsep township. Salah satu keunggulan kompetitif Ciputra adalah diversifikasi lokasi proyek yang memberikan fleksibilitas untuk menyesuaikan dengan permintaan pasar yang berbeda di berbagai wilayah. Sebelumnya di semester 1 2023, PT Ciputra Development Tbk mencatatkan pra penjualan 5,1 triliun rupiah. Raihan tersebut memenuhi 57% dari target di tahun 2023 sebesar 8,9 triliun rupiah, meningkat 27% year on year. Pencapaian tersebut didorong oleh penjualan di segmen produk perumahan dan juga dibantu oleh kondisi suku bunga KPR yang kondusif. Bagi sumber Adex Channel. Dari perkembangan fundamental kita akan coba lihat dari sisi teknikal pergerakan saham CTRA di sepanjang perdagangan hari ini. Volatilitasnya cukup tinggi namun range pergerakannya tidak terlalu lebar pemirsa. Langsung saja kita ke grafis yang pertama. Pergerakan intraday untuk CTRA dibuka di sesi pertama pada pagi tadi di 1120 di mana ini posisi ini tidak berubah jika dibandingkan dengan penutupan Jumat pekan lalu di level yang sama di 1120. Kemudian pada pukul 10.30, CTRA mengalami penguatan ke 1125 dan 11.10 penguatan masih terus berlanjut di 1135. Namun pada penutupan perdagangan di sesi pertama pada siang tadi, penguatan CTRA sudah mulai terbatas di 1130, sementara di pembukaan sesi kedua kembali bergerak di level 1135. Sementara posisi saat ini beberapa menit jelang penutupan, saham CTRA lebih cenderung bergerak stagnan di 1120 dan tadi beberapa menit pasca pembukaan CTRA sempat tertekan ke 1110, sementara level tertinggi hari ini di 1135. Kita beralih ke grafis selanjutnya, pergerakan saham CTRA di beberapa bulan terakhir lebih cenderung mengalami penguatan pemirsa karena di perdagangan Maret tepatnya pada 1 Maret bergerak di level 980. Kemudian di 3 April di 975 lebih cenderung tertekan, namun di perdagangan Mei penguatan saham CTRA terjadi dan menembus di level 1000-an. Kemudian di 9 Juni pemirsa ini mengalami penguatan yang cukup signifikan dan menyentuh di 1175 dan tampaknya level tertinggi di beberapa bulan terakhir. Sementara di perdagangan Juli kembali tertekan ke 1065, namun di perdagangan Agustus sudah menembus kembali di 1100-an, tepatnya di 1135 pembukaan sesi kedua dan posisi saat ini stagnan di 1120. Nah, bagaimana dari sisi valuasi, apakah masih menarik atau tidak dengan beberapa indikator yang ada? Kita ke grafis selanjutnya, kita akan coba lihat dari sisi valuasi dari indikator price to earning ratio-nya. Sudah di atas 10 kali, tepatnya di 13,44 kali, PSR-nya di kisaran 2,34 kali, PBV-nya di 1,10 kali, dan PCFR-nya di 7,20 kali. Kombinasi secara fundamental, teknikal, dan juga dari sisi valuasi, semoga bisa menjadi salah satu referensi untuk Anda. Kita akan jeda kembali dan tetap di tempat Anda karena setelah ini kita akan review bagaimana jalannya perdagangan di sepanjang hari ini. Nantinya tak ketinggalan saham-saham pilihan apa saja yang direkomendasikan. Kami akan segera kembali usai jeda berikut ini.